Indonesia adalah negeri yang indah akan alamnya. Indonesia adalah negeri yang indah akan alamnya. Indonesia adalah suatu negara yang berada di Asia Tenggara yang diapit oleh dua benua eh, dan dengan mata uang rupiah. Sekarang presidennya presiden ke-7. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Indonesia adalah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, punya banyak suku budaya, warna benderanya merah putih, berbagai macam agama juga ada. Indonesia adalah negeriku tercinta, negeri yang penuh dengan keberagaman budaya, suku, bangsa, dan itu akan menjadi kebanggaan serta pemersatu bangsa. Indonesia adalah negeri yang indah akan alamnya. Yang saya ketahui, Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Indonesia juga memiliki semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, dan agama, yang sudah tentu memiliki berbagai macam bahasa daerah, namun keberagaman itu menjadi sebuah kesatuan NKRI. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara, dan secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang kedaulatan tertingginya dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, pemilihan pimpinan negara di Indonesia sendiri melalui pemilihan umum. Dan Indonesia juga memiliki ideologi yang diberi nama Pancasila, atau dikenal dengan 5 dasar. Dan Indonesia juga menempati urutan 85 di FIBA atau Federation International de Basketball atau Federasi Bola Basket Internasional. Menurut saya, masalah yang dialami Indonesia sekarang adalah COVID-19. Masalah yang dihadapi saat ini adalah COVID-19, bukan hanya di Indonesia, tapi juga mendunia. Masalah yang terjadi di Indonesia sekarang sama seperti negara-negara lain pada umumnya di dunia, yaitu sedang terjadi masalah pandemi COVID-19 sampai varian baru, varian Echo. Di sini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19. Namun yang menjadi fokus saya bukan di pandemi COVID-19-nya, melainkan di ketidakberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Mengapa saya bilang tidak berhasil? Karena menurut saya pemerintah cenderung menitik beratkan ke sektor kesehatan, namun tidak memperhatikan sektor ekonomi itu sendiri. Karena menurut saya dua sektor ini saling berkesinambungan dan sama-sama penting. Mungkin untuk kalangan menengah ke bawah, pandemi ini sangat dirasakan oleh mereka karena keterbatasan ekonomi mereka menyebabkan mereka semakin terhimpit oleh keadaan. Jadi mungkin kita bisa aja nggak mati karena COVID-19, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mati karena kelaparan. Masalah yang saat ini dihadapi Indonesia adalah COVID-19. Yang ada di Indonesia sekarang yang paling kerasa itu kan apa ya, pandemi itu kan. Selanjutnya ada PPKM, terus jadinya banyak toko-toko resto juga kan yang jadinya tutup jam 8, jadinya kan ke kita juga ojol-ojol jadi kurang itu pendapatannya. Dari penumpang juga kan jadinya pada takut kalau misalkan naik gitu kan. Sama produksi bansos kemarin itu kita kan ini rakyatnya lagi susah ya, tapi malah yang di atas sana pada makin laku saja gitu. Masalah yang sedang terjadi seperti yang kita tahu di hampir seluruh dunia, yaitu COVID-19, yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap semua kalangan masyarakat. Masalah yang sedang terjadi di Indonesia atau masalah yang sedang kita alami bersama-sama yaitu masih berurusan dengan pandemi yang sangat-sangat menyulitkan. Kemiskinan dan kematian masih menjadi ancaman untuk kita semua.
Namun, apabila kita patuh pada peraturan pemerintah dan tidak abai oleh peraturan pemerintah, insya Allah kita akan melewati ini semua. Dampak yang saya rasakan adalah menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk yang saya jual. Menurut saya masalah pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi saya, baik dari segi pendidikan maupun di lingkup kerja saya, yaitu transportasi udara. Jika dilihat dari segi pendidikan sendiri, saya sempat mengalami penundaan on the job training atau PKL selama kurang lebih 6 bulan dan digantikan oleh tugas pengganti yang menurut saya tidak relevan dengan ilmu yang seharusnya saya dapatkan di lapangan. Untuk di dunia kerja sendiri, adanya ketidakmerataan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk akses transportasi darat, laut maupun udara yang menyebabkan penurunan penggunaan jasa transportasi udara karena syarat administratifnya yang begitu kompleks menyebabkan pendapatan di setiap bandar udara itu menurun. Sebagai seorang pelajar, saya sangat merasakan dampak dari pandemi ini karena saya harus belajar dari rumah, tidak bisa bertemu dengan guru dan teman-teman. Apalagi saat ini ditetapkan PPKM, saya jadi tidak bisa nongkrong sama teman-teman saya. Pandemi ini jadi sepi orderan, itu kan pendapatannya jadi menurun, jadi kok jadi susah kemana-mana, banyak penyekatan juga kan, juga harus pakai masker, ya harus taat protokol kesehatan juga kan lumayan kerasa lah ya, apalagi soal pendapatan kurang banget selama pandemi ini. Dampaknya banyak sih, seperti PPKM. Untuk karyawan itu menjadi terbagi jam kerjanya, WFH dan WFO. Untuk karyawan sendiri, selama PPKM kita harus mencari jalan alternatif untuk mencapai tujuan di waktu yang tepat. Untuk WFH dan WFO-nya kita memang terkendala karena pekerjaan yang sudah terjadwal, yang memang harus bekerja di kantor, harus tertunda pada saat kita terjadwal WFH. Selain tenaga kesehatan, pemerintah serta menteri-menteri kesehatan Indonesia, tentu saja rakyat Indonesia pun sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, karena mereka yang sebagai kepala keluarga diharuskan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas keluarganya dan menghidupi secara finansial, karena adanya pembatasan sehingga ruang gerak mereka sulit untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kebetulan profesi saya sebagai ASN, analis kepegawaian, masalah yang terasa untuk profesi saya yaitu birokrasi, karena birokrasi di Indonesia ini masih terlalu berbelit-belit. Upaya yang saya lakukan adalah tetap menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Upaya yang saya lakukan adalah tetap menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Upaya yang saya lakukan selama ini yaitu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah guna memutus rantai penyebaran COVID-19 dan juga mendukung program pemerintah seperti halnya vaksinasi. Upaya yang bisa saya lakukan untuk membantu Indonesia menangani pandemi ini, saya menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sebagai pelajar, saya tetap harus memberikan nilai yang terbaik, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Kita jagalah imun tubuhnya gitu kan, jaga kesehatan juga, lagi masa-masa kayak gini kan, rawan juga sakit dikit harus buru-buru dijaga lah. Terus sama vaksin juga gitu kan, membantu juga untuk mencegah penyebaran COVID. Karena PPKM itu sendiri mengharuskan saya yang bekerja di lapangan mencari jalan alternatif untuk mencapai tujuan agar sampai di tujuan tepat waktu. Dan upaya yang dilakukan untuk masalah saat ini yaitu saya sebagai tenaga kesehatan Indonesia secara pribadi sangat terpanggil untuk bisa terjun langsung dalam penanganan COVID-19 ini. Khususnya untuk pekerjaan yang saya tekuni, saya sudah mencoba di kepegawaian
tempat saya bekerja untuk tidak terlalu berbelit-belit masalah birokrasi. Jadi kalau misalkan ada yang bisa difleksibelkan, difleksibelkan. Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga COVID-19 segera berlalu. Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu. Harapan saya itu agar seluruh masyarakat Indonesia mendukung keputusan pemerintah apapun hasilnya, apapun keputusannya. Namun jika dirasa ada yang kurang, salah, ataupun kalian ingin memberikan saran atau kritik, kalian boleh memberikannya karena ya begitulah kayak negara demokrasi. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada karena yang sedang mengalami pandemi COVID-19 pun bukan hanya negara Indonesia sendiri, tapi seluruh dunia sedang mengalaminya. Maka dari itu tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Harapan saya adalah sekolah segera dibuka. Harapannya mah ya cepat berakhirlah pandemi ini gitu kan. Terus membuat pemerintah carilah solusinya. Ini kan sekarang diberlakukan PPKM ya, tapi nggak ada solusi gitu kan buat kita nih rakyat yang sedang cari makan gitu kan, usaha cari nafkah keluarga juga. Ya semoga aja ada solusinya lah, bukan cuma diperketat PPKM-nya. Harapan saya semoga dengan menurunnya kasus COVID-19 dapat berdampak juga terhadap PPKM agar tidak diperpanjang lagi, dan juga bisa berdampak terhadap kami sebagai karyawan bisa bekerja WFO untuk memudahkan kami menyelesaikan target pekerjaan. Harapan saya bisa membantu program pemerintah dan Indonesia terbebas dari virus COVID-19. Harapan saya sebagai ASN dan karyawan kepegawaian, saya berharap ada revolusi mental, ada revolusi birokrasi agar semua masalah itu dapat dipermudah, dapat dipersimpel. Berdasarkan analisa terhadap hasil wawancara kepada beberapa narasumber, dapat kami simpulkan bahwa secara umum masyarakat telah mengetahui tentang wawasan kebangsaan, tentang letak geografis Indonesia, ideologi, dan keberagaman budayanya. Untuk saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi isu yang berkembang dan paling dirasakan oleh masyarakat. Pandemi ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak di berbagai sektor masyarakat, di antaranya sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayan publik. Meskipun dalam keterbatasan akibat pandemi COVID, masyarakat masih memberikan kontribusi positif sesuai profesi dan kemampuan untuk menghadapi isu-isu yang berkembang sebagai kewajiban membela negara. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat, diharapkan pandemi segera berakhir, sehingga aktivitas dapat kembali normal.